mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey ma, we're gonna be alright. Dry those eyes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, apa kabarnya nih hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Dan jangan lupa Bu Nurul mengingetin kalau setiap sholat kita harus selalu berdoa supaya wabah ini cepat berlalu dan pergi dari negara kita tercinta. Jadi kita bisa ketemu lagi deh. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Yuk kita saksikan videonya. Nah anak-anak, sebelum pembelajarannya dimulai, kita baca basmalah yuk bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anak, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang bentuk benda. Yuk kita perhatikan. Nah sekarang kalian coba perhatikan, apakah benda-benda di sekitar kita itu sama ataukah berbeda ya? Nah ternyata bentuk-bentuk yang ada di sekitar kita itu berbeda-beda ya anak-anak. Ada yang berbentuk persegi panjang, ada yang berbentuk segi empat, ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk tabung, ada juga yang berbentuk balok, ada juga yang berbentuk segitiga. Nah, sekarang di sini Bu Nurul sudah menyiapkan benda-benda yang bentuknya macam-macam. Yuk kita lihat ada bentuk apa aja ya. Nah, yang pertama di sini ada gantungan baju yang berbentuk seperti segitiga. Ada juga kertas yang berbentuk segi empat. Nah, ada juga koin, ada juga piring yang bentuknya sama-sama lingkaran. Nah, ada juga bentuk benda yang seperti tabung, yaitu toples dan juga botol minum. Nah, ada juga yang berbentuknya seperti persegi panjang, yaitu handphone dan juga laptop. Nah, tempat tisu ini bentuknya seperti bentuk balok. Wah, ternyata banyak sekali ya bentuk-bentuk yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, kita itu harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah memberikan penglihatan kepada kita. Jadi, kita bisa melihat dengan jelas semua bentuk yang ada di dunia ini. Nah, selain itu, dengan berbagai bentuk benda yang ada di sekitar kita, kita jadi lebih mudah dalam menyimpan benda sesuai manfaat dan juga kegunaannya. Sehingga rumah kita, sekolah kita jadi lebih rapi dan juga indah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang warna benda. Yuk kita lihat videonya. Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah saum pada tahun ini. Sekarang Bunia akan membahas tentang warna benda ya. Nah, coba kalian perhatikan warna benda-benda yang ada di dalam rumah kalian. Apakah warna benda itu sama? Nah, tentu saja warna benda itu berbeda-beda ya. Seperti halnya Bunia nih punya ada benda ini. Nah, ini adalah warna apa Pinter? Iya, itu adalah warna merah muda atau pink. Nah, ini juga sama. Ini adalah warna apa? Iya, Pinter, ini adalah warna kuning ya. Seperti halnya dengan pelangi. Nah, kalian tahu kan pelangi? Siapa yang sudah tahu lagunya Pelangi? Yuk kita nyanyiin bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Nah,
pasti semuanya sudah hafal ya. Dalam hal ini Allah telah menciptakan banyak warna ya. Tentu saja itu untuk memudahkan kita cara membedakannya dan juga untuk memperindah alam semesta ini. Coba bayangkan sama kalian ya, gimana jadinya kalau Allah hanya menciptakan satu warna saja. Gak kebayang ya, mungkin bumi ini akan berkurang keindahannya ya kalau hanya dalam satu warna ya. Nah, maka dari itu Allah menciptakan banyak warna seperti merah, kuning, hijau, biru, ungu, coklat, hitam, dan masih banyak lagi warna yang lainnya. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu tentang ukuran benda. Nah, ukuran benda itu ada dua. Ada ukurannya yang besar, ada juga benda yang ukurannya kecil. Nah, seperti kedua benda yang ada di bawah ini. Ada laptop dan juga ada handphone. Keduanya bentuknya sama-sama persegi panjang, betul. Nah, sedangkan ukurannya itu berbeda. Kalau laptop ukurannya lebih besar, sedangkan handphone ukurannya lebih kecil, betul. Di sini juga ada botol yang ukurannya kecil, ada juga botol yang ukurannya besar. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan kalau ukuran benda itu ada dua. Yang pertama ada ukurannya yang besar, ada juga ukurannya yang kecil, betul. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang permukaan benda. Yuk kita lihat videonya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan kembali ya dengan materi selanjutnya, yaitu tentang permukaan suatu benda. Permukaan suatu benda itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada yang permukaannya halus dan yang permukaannya kasar. Contohnya permukaan yang halus yaitu seperti kain, kaca ya, boneka. Nah, seperti ini termasuk permukaannya yang halus ya. Terus kelinci ya, bulunya juga bulu kucing. Nah, itu termasuk yang halus, selimut ya, dan masih banyak lagi. Kalau permukaan yang kasar contohnya apa anak-anak? Ada yang tahu? Iya, semuanya pasti sudah tahu ya. Diantaranya adalah ada pasir, ada batu bata, roda kendaraan, dan lain-lain ya. Coba kita bayangkan kalau misalkan roda kendaraan itu permukaannya halus. Pasti kalau kita pakai nanti kita bisa jatuh atau terpeleset ya. Nah, itu adalah permukaan benda-benda ya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham kan tentang materi yang tadi Ibu sampaikan? Mudah-mudahan anak-anakku semua sudah paham ya semuanya. Nah, sekarang tugas dari Ibu adalah ya dicatat di buku tulis ya. Sebutkan 5 benda yang permukaannya halus dan 5 benda yang permukaannya kasar ya. Tulis dalam buku tulis seperti biasa, nanti difoto ataupun dikirim ke Ibu lewat WA ya. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah mengerti kan materi tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan bendanya? Kalau masih belum ada yang mengerti, nanti kalian bisa tanyakan langsung sama Bu Nurul atau sama Bu Nia ya. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, nanti kita sama-sama kerjakan ya latihan di buku tematik halaman 149 sampai 150 tentang ukuran benda. Sambil dicatat ya. Lalu halaman 160 tentang permukaan benda.
sampai 173 mengisi tabel ciri-ciri dan kegunaan benda. Nah, sekian ya pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran